Martin Paes akhirnya bisa bela timnas Indonesia tanpa jalani sidang CAS. Tiga tim di grup C mata-matai timnas Indonesia. Khawatir nih, Garuda jadi batu sandungan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 tahun ini belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai WNI. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena memang terganjal statuta FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara memang tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara bisa diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun di tahun 2021 lalu. Namun mantan anggota eksekutif atau ESKO PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang sampai sekarang belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak baru kita ke CAS, kata Hassani. Dia pun menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab dia melihat masih ada celah peraturan yang dibuat oleh FIFA. Bahkan dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes tersebut. Sebenarnya kasusnya adalah cuma telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda kelompok umur, dan itu pun disebabkan oleh COVID-19. Jadi ya kita tinggal nego saja. Makanya saya kasih saran belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu. Setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang tersebut. Ya pasti ada jalan keluar lah untuk Martin Paes. Jangan dulu ke CAS, ungkapnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Ya, menurutnya PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti ya, datang ke FIFA. Kalau perlu ya sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legalnya. Karena saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada, tegas dia. Ya, berdasarkan hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, timnas Indonesia asuhan Sinteyong memang menempati grup C. Peta kekuatan dari masing-masing grup A, B, dan C sebenarnya dinilai cukup merata. Semuanya sulit termasuk grup C yang dihuni oleh timnas Indonesia, di mana skuad Garuda akan bertarung dengan tim-tim yang terbilang kuat, yakni seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi sebagai langganan Piala Dunia. Ketiga negara itu dianggap sebagai tim yang bakal mendominasi, sedangkan sisanya barulah Bahrain, China, dan Indonesia. Meskipun begitu, timnas Indonesia ini meskipun rankingnya paling bontot, tapi dari segi kedalaman skuad jelas tak bisa dianggap remeh. Apalagi dengan keberadaan pemain diaspora yang ada akan membuat tiga tim terkuat tadi pelan-pelan mulai memperhitungkan kekuatan timnas Indonesia. Jelas saja dari sisi hitung-hitungan tadi di atas kertas, peluang Indonesia tidak lebih dari 40% karena bagaimanapun tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi punya kualitas liga yang masuk dalam 5 besar di Asia. Jadi akan sangat naif ya apabila mengatakan Indonesia benar-benar punya peluang lebih dari 40% untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Meskipun peluang Indonesia tidak lebih dari 40%, tapi bukan berarti ya timnas Indonesia ini bisa dipandang sebelah mata. Bahkan tiga tim unggulan di grup ini benar-benar menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang bisa memberikan batu sandungan. Karena sekarang banyak diisi oleh pemain-pemain dari Eropa. Artinya secara gameplay Indonesia memang benar-benar mengerikan. Apalagi tim seperti Jepang dan Australia sebelumnya juga sudah pernah melawan Indonesia di Piala Asia kemarin. Ya, meskipun ketika itu Indonesia kalah, tapi dari sisi permainan dan organisasi timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan. Apalagi dengan masuknya pemain keturunan baru yang tengah diupayakan oleh PSSI. Apabila kita tarik ke belakang, Ayase Ueda, striker timnas Jepang, pernah berkata kalau tim Indonesia akan benar menjadi tim yang menjanjikan dalam beberapa waktu ke depan.
Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permainan negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia itu memang layak untuk diapresiasi, kata Ueda kala itu. Kemudian ada legenda timnas Australia yang bernama Tim Cahill yang memuji cara pelatih Sinteyong terutama soal program potong generasi yang sudah dilakukannya. Mereka harus bangga ya karena perkembangan sepak bola di Indonesia terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23, kata Tim Cahill dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Dengan skuad yang ada, maka sudah seharusnya tak boleh ada satu tim pun yang menganggap timnas Indonesia sebagai tim yang lemah termasuk Bahrain dan juga China. Dari sisi peluang, sekali lagi realistisnya hanya 40% untuk timnas Indonesia lolos langsung karena kemungkinan pertarungan di peringkat 1 sampai 3 akan diperebutkan oleh Jepang, Australia dan juga Arab Saudi yang jauh lebih berpengalaman. Nah, melihat itu semua, lantas peluang timnas Indonesia secara realistis adalah mengunci posisi 4 untuk kemudian bertarung habis-habisan di putaran keempat. Kalaupun mau berhadapan lebih, tentu saja setiap laga kandang harus bisa dimaksimalkan, lalu juga tak terbantai di laga tandang. Tapi hal itu tentu tidak mudah dan butuh daya juang yang lebih bagi timnas Indonesia untuk bertarung nantinya. Apalagi ini juga pengalaman perdana bermain di putaran ketiga. Biasanya dalam kondisi seperti ini, pelatih akan menginstruksikan pemain untuk menikmati jalannya pertandingan saja. Maka dengan begitu pemain diharapkan bisa bermain lebih lepas tanpa beban. Bukan tidak mungkin sih timnas Indonesia memberikan kejutan di putaran ketiga kali ini. Ya, semoga saja. Ya, beginilah suara hati pelatih Malaysia melihat fenomena timnas Indonesia yang sedang menjadi perbincangan dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa melihat perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Perkembangan pesat tim Garuda bisa dilihat dari beberapa prestasi yang sudah mereka raih selama ini. Salah satu contoh paling jelasnya adalah timnas Indonesia mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar. Dan tidak hanya itu, skuad Garuda juga berhasil masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Raihan ini tentunya tidak bisa lepas dari peran Sinteyong yang mampu memberikan perubahan nyata sebagai pelatih timnas Indonesia. Salah satu cara Sinteyong memperbaiki sepak bola Indonesia adalah dengan mendatangkan pemain keturunan yang jelas memberikan pengaruh positif saat ini. Perkembangan luar biasa timnas Indonesia ini karena banyak pemain muda yang pastinya bakal menguntungkan mereka di jenjang senior nantinya. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior ataupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberikan jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Swe. Saat ditanya mengenai kondisi timnas Malaysia sekarang, mantan pelatih ini mengaku jika keadaan mereka tidak begitu baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Nggak seberapa bagus, ungkapnya. Kalau dibandingkan, Ong Kim Swe mengungkapkan jika timnas Malaysia punya isu-isu yang menghambat perkembangan mereka sendiri. Isu penghambat timnas Malaysia yakni kurangnya dukungan klub-klub bola di sana terhadap tim nasionalnya. Dan hal ini sangat berbeda dengan klub-klub di Indonesia yang menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Dan kita tahu ya pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia kita punya beberapa isu di mana persiapan juru latih mungkin agak pendek. Pungkasnya.